buka. Kita akan buka kuliah. Ini sampai saya juga belum selesai ternyata sampai sore, tapi nggak apa-apa. Sambil jalan. Kita masih lanjutkan presentasi fokus dan itu Pak. Sebentar saya pikirkan. Siap Prof. Bentar saya pakai headset. Baik, silahkan saja dimulai. Mari kita mulai kegiatan kita dengan berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita paparan 2 ya, biar waktunya juga masih cukup kan. Silahkan, hari ini siapa? Mas? Prof. Mohon izin menyampaikan hari ini presenternya ada yang pertama Pak Satrio Agung. Kemudian nanti petugasnya sebagai moderator saya, kemudian sebagai reporter nanti ada Mbak Farah. Sudah hadir Mbak Farah? Mohon izin. Belum. Oke, belum hadir. Kemudian nanti sebagai junior expertnya ada reviewernya ada Pak Eko, Pak Bowo. Hadir nggih? Iya. Silakan. Siap. Silakan. Kemudian sesi yang kedua nanti ada Pak Jaya Kusuma, itu sebagai presenter, moderatornya nanti ada Pak Rizky, hadir Pak Rizky? Oke Pak, hadir. Matur nuwun. Kemudian reporternya nanti ada dari Pak Radinal, sudah hadir nggih? Pak Radinal. Kemudian yang ketiga, expert juniornya nanti ada Putri Mulatsi. Mohon izin, Prof. Nuri, setelah itu Bapak semuanya untuk mempersingkat waktu, maka sesi yang pertama ini untuk sesi presenter yang pertama, Pak Satrio, mohon izin bisa kami mulai. Mohon izin, Prof. Ya, silakan. Siap, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat selalu, salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati Prof. Nuri, kemudian presenter yang berbahagia Bapak Satrio, Pak Jaya, serta Ibu Bapak semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita melanjutkan terkait dengan pemaparan draft proposal disertasi. Saya, Galih Nur Indratno Putra Pratama, perkenankanlah menjadi moderator pada kesempatan sore hari ini. Dan akan saya sampaikan skemanya adalah yang pertama Pak Satrio mohon izin nanti menyampaikan paparannya kurang lebih 10 menit. Kemudian nanti akan dibuka dengan sesi tanya jawab. Pertama expert yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang ketiga nanti akan kami buka sesi tanya jawab bagi ibu bapak lainnya di luar dari expert junior tadi. Dan yang terakhir nanti ada Gus dari Prof. Nuri, serta dilanjutkan untuk presenter yang kedua. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Ibu Bapak semuanya, mohon izin kepada Pak Satrio, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo, matur nuwun. Oh, masih mute ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Prof. Buri dan teman-teman semua. Izinkan saya presentasi sedikit tentang proposal apa yang sudah saya rencanakan. Oke, Nyon Sewu niki sudah terlihat belum, nggih? Sudah. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Oke, jadi judul yang
saya rencanakan adalah model pembelajaran keselamatan dan kesehatan kerja berbasis industri pada sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan bidang otomasi industri. Jadi ini saya langsung ke rumusan masalah saja. Jadi rumusan masalah ini saya dapatkan itu karena di kemarin saya di salah satu sekolah unggulan di Jogja, SMK Depok, itu di sana itu mengatakan bahwa salah satu gurunya itu bahwa di sana itu belum ada model pembelajaran yang pas buat pelajaran K3 ya, kesehatan dan keselamatan kerja. Kalau dulu pembelajaran K3 itu embed, jadi menyatu gitu ya, menyatu di dalam mata pelajaran masing-masing. Tapi kalau sekarang itu di pusat keunggulan itu tersendiri. Jadi ada mata pelajaran K3 itu sendiri. Terus yang kedua ada beberapa semacam ya tanda petik lah komplain gitu ya, komplain dari perusahaan-perusahaan mitra itu bahwa lulusan dari SMK itu bagus dalam hal skill, tapi masih kurang dalam K3-nya. Terus juga selanjutnya di sana itu belum ada satupun guru yang mempunyai sertifikat ahli K3 umum. Jadi sebenarnya kalau belum mempunyai sertifikat ahli K3 umum itu sebenarnya bukan hanya di guru-guru di SMK, sebenarnya dosen-dosen pun yang mengajar K3 itu saya tanya-tanya ya sebenarnya belum ada beberapa yang belum mempunyai sertifikat ahli K3. Terus kemudian masalah yang lain itu sebenarnya di SMK itu di dalam pembelajaran K3 itu ada beberapa hal itu yang alatnya mahal gitu ya. Jadi seperti seumpama di dalam penanganan bahaya seumpama kebakaran gitu, seperti fire extinguisher dan sebagainya, itu kan harus ada semacam rutin ya, rutin latihan rutin gitulah. Cuman hanya saja itu memang cukup membutuhkan biaya sehingga pelatihan itu kurang ataupun mungkin bahkan tidak ada gitu. Nah, sebenarnya di dalam K3 ini sebenarnya cukup prospektif gitu ya untuk di dalam pekerjaan sendiri. Kalau saya tadi coba membaca gitu, itu di dalam pekerjaan konstruksi ataupun tambang itu ya, itu sekitar kalau gajinya di dalam K3 itu kan gajinya bisa sampai sekitar ya 10 sampai 20 juta gitu. Belum lagi kalau itu di migas gitu ya, di migas bisa nyampe 60 sampai 80 juta per bulannya. Nah, dari hal-hal semacam itu saya juga ini agak melebar sedikit, tapi saya juga berpikir dengan prospek seperti itu, ini kenapa juga ya UNY nggak ada jurusan itu ya, yang mungkin nanti itu mungkin pikiran yang lain saja kalau itu. Oke. Jadi dari beberapa masalah yang ada di lapangan itu, jadi saya merumuskan masalah, yaitu yang pertama faktor-faktor apa saja yang menjadi kunci dari K3 yang dilaksanakan di industri pada bidang otomasi industri. Kemudian yang kedua, apakah pelaksanaan K3 di SMK
PK itu apakah sudah sesuai dengan tuntutan lapangan di industri. Kemudian yang ketiga, bagaimana model pembelajaran K3 yang sesuai dengan kebutuhan lapangan pada SMK PK. Kemudian yang terakhir kita cari nanti keefektifan model yang dikembangkan yang sudah jadi itu apakah sudah efektif atau belum. Kita cari keefektifannya. Nah, kemudian untuk teori-teorinya saya mencoba mengumpulkan teori-teori K3 dari tahun-tahun yang lama gitu. Terus kemudian saya petakan gitu ya, saya petakan. Jadi kalau kemarin saya mendengarkan Mas Akpin ya, Mas Akpin itu memforecast, jadi memperkirakan kompetensi-kompetensi yang akan datang itu seperti apa gitu. Nah, ini kalau saya mencoba memprediksi forecasting, memprediksi teori yang ada di masa depan itu seperti apa. Nah, ini melalui, tapi kalau saya hanya sekedar tren saja ya, tren. Jadi dari yang lalu kemudian sampai yang baru itu seperti apa. Nah, ini dari teori yang tahun 1918 itu di situ ada beberapa pakar itu yang pertama Vernon itu telah menganggap bahwa kecenderungan kecelakaan itu bisa diusut dari ciri kepribadian seseorang. Kemudian Farmer sama Chamber itu mendefinisikan bahwa kecenderungan kecelakaan itu sebagai keistimewaan pribadi seseorang yang bersangkutan. Kemudian Shaw and Cecil itu menyatakan bahwa mengasumsikan dari teori ini adalah seseorang dapat terlibat dalam kecelakaan kerja itu karena mempunyai kecenderungan bawaan mereka itu celaka. Nah, itu pada tahun 1918. Kemudian teori yang berkembang di 1930 itu di sana ada Goals Freedom Alertness teori. Di situ ada Kerr yang membuat teori itu mempercayai bahwa kebebasan untuk menetapkan tujuan yang dapat dicapai dengan prestasi kerja yang bermutu tinggi itu mengklaim bahwa hubungan prestasi tingkat kesiapsiagaan yang bermutu tinggi itu berbanding lurus dengan perilaku yang bebas dari kecelakaan. Dia mengungkapkan seperti itu di tahun 1930, kemudian 1957 domino teori, jadi teori domino di situ memodelkan penyebab kecelakaan itu menjadi 5 kartu domino, yaitu 1 jalur keluarga, lingkungan sosial, kemudian 2 kesalahan orang dan tindakan tidak aman dan atau mekanik atau resiko fisik. Kemudian yang ketiga tindakan yang tidak aman, kemudian yang 4 kecelakaan dan 5 luka-luka atau kerugian. Nah, di situ kemudian direvisi pada tahun 74. Kemudian ada lagi teori Fishbone di situ itu membagi penyebab kecelakaan kerja itu ada beberapa faktor, yaitu peralatan, fasilitas, manusia, lingkungan, material, dan manajemen. Nah, mulai dari Fishbone itu sudah bergeser di organisasi ya. Kalau dari sini yang lama-lama itu lebih ke individu, teori-teori itu lebih ke cenderung ke individu masing-masing. Tapi kalau mulai dari Fishbone ini sudah organisasi, tapi masih ke downstream atau bawahan gitu ya. Itu di Fishbone. Kemudian di tripod model itu hampir sama dengan Fishbone, hanya saja komponennya itu lebih banyak.
Kemudian dikembangkan lagi oleh SMK 3, kalau ini dari K3 dari Indonesia, SMK 3 nasional gitu ya. Ini nasional, kemudian ya kalau yang OHAS ini dari internasional. Nah, intinya di situ adalah kerja ini menggunakan pendekatan komprehensif dengan konsep PDCA, yaitu Plan, Do, Check, Action. Jadi dilandasi prinsip perbaikan kelanjutan. Jadi intinya di dalam OHAS sendiri yang paling terbaru itu adalah Total Safety Management. Jadi di situ dari organisasi dan juga upstreamnya, dari atasan dan organisasi. Jadi bukan sekarang bukan berdasar dari individu-individu, tapi dari atasan dan organisasi semuanya, atau Total Safety Management. Ya, di tingkat profesional juga saat ini sedang giat-giatnya dilakukan peningkatan tentang keselamatan kerja. Hal ini juga terbukti dari kode etik para tenaga ahli yang bergabung di dalam asosiasi profesi ya. Jadi di dalam Persatuan Insinyur Indonesia atau PII itu menempatkan komitmen keselamatan kerja itu pada urutan pertama di dalam janjinya, di dalam janji PII itu ada di dalam urutan pertama. Nah, kemudian masuk ke dalam metode di dalam penelitian ini, saya ingin menerapkan penelitian pengembangan atau R&D. Jadi di dalam penelitian R&D ini tidak untuk menguji teori, tetapi berorientasi untuk menghasilkan atau mengembangkan produk. Jadi produk dalam hal ini salah satu produknya sebenarnya saya juga kemarin sebenarnya saya sempat terpikir bahwa saya juga akan mengembangkan semacam, jadi karena mahalnya beberapa barang itu, saya sebenarnya pengen mengembangkan semacam VR gitu ya, VR untuk prakteknya. Tapi ya setelah saya baca-baca, saya kok maaf ini saya kok agak ragu gitu bahwa VR pembelajaran digital itu bisa mengangkat kompetensi itu gitu. Nah, tapi nggak apa-apa, ini mungkin berhubungan dengan yang akan diteliti Mas Galih ya. Nanti kalau memang keefektifannya itu bagus, mungkin ya ini mungkin akan bisa dikembangkan di penelitian selanjutnya untuk mengembangkan satu VR gitu ya. Mohon maaf Bapak, waktunya. Oh, nggih, nggih, monggo. Nggih, saya cepat mawon nggih. Jadi saya memakai R&D, kemudian tapi di sini pendekatannya saya mix approach. Jadi ada kualitatif, ada kuantitatif. Kemudian nanti yang terakhir itu untuk keefektifan, nanti saya menggunakan quasi eksperimen. Nah, ini sebenarnya yang mau saya dapatkan itu seperti ini. Jadi dari kebaruan teori, nanti di situ ini yang nomor 1 ini nanti ada teori organisasi manajerial, kemudian kebaruan pendekatan, nanti ada upstream approach, kemudian total approach, kemudian nanti pelaksanaan industri, nanti ada OHAS tadi, kemudian teori belajar. Teori belajar di sini ada behaviorism, kemudian konstruktivisme, kemudian kognitivisme ya. Kemudian taksonomi nanti ada Bloom dan sebagainya, kemudian pendekatan nanti ada CTL, CL, CBE atau CBT, kemudian dan lain sebagainya. Nah, nanti ini akan mencapai ke peserta didik memiliki kompetensi K3 yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam rangka pelaksanaan pekerjaan. Oke, terima kasih. Saya kira seperti itu. Maaf kalau ada salah kata. Saya kembalikan ke Mas Galih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ucapkan selamat kepada Pak Satrio Agung Dewanto setelah menyampaikan paparan singkat terkait dengan draft proposal disertasinya. Baik Ibu Bapak yang saya hormati, tanpa mengurangi rasa hormat,
Saya persilahkan kepada junior expert untuk menyampaikan masukan, pertanyaan, ataupun lainnya kepada presenter Bapak Satrio. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Prof. Buri dan presenter Pak Satrio. Yang pertama saya ucapkan selamat Pak Satrio sudah setidaknya memulai dari draft disertasi yang nanti akan dilaksanakan Pak Satrio. Mohon izin saya sedikit memberikan saran dan pertanyaan, tapi semoga saja ini menjadi saran saja bagi Pak Satrio. Yang pertama judulnya adalah model pembelajaran keselamatan dan kesehatan kerja berbasis industri pada sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan bidang otomasi industri. Oke. Yang pertama kenapa Pak Satrio konteksnya itu hanya pada keselamatan dan kesehatan kerja, padahal banyak penelitian terbaru sekarang yang sudah ada tambahan embel-embel di belakangnya gitu Pak Satrio. Misalnya ada artikel yang keselamatan, kesehatan, kemudian ditambah keamanan kerja. Ada juga yang menambahkan higienis sanitasi. Kemudian ada yang menambahkan seperti mata kuliah di UIN lah, itu keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup. Nah, itu mungkin ya bisa jadi referensinya Pak Satrio lah biar lebih mewarnai dari kontennya Pak Satrio. Kemudian yang kedua, kenapa Pak Satrio itu lebih memilih penelitian di SMKPK? Padahal saya baca itu ada program dari pemerintah beberapa tahun yang lalu itu ada SMK yang dijadikan model penerapan K3. Itu ada sekitar 60 SMK. Tapi saya nggak tahu keberlanjutan sampai sekarang itu bagaimana. Nah, itu kan sebenarnya kalau bisa dijadikan referensi awal, itu bagus karena bisa memberi gambaran Pak Satrio sebenarnya SMK itu sudah sejauh mana dalam menerapkan K3. Kemudian yang ketiga, ketika saya menyampingkan SMKPK dan bidangnya, itu ternyata ada artikel yang sama Pak Satrio. Jadi judulnya itu model pembelajaran keselamatan dan kesehatan kerja berbasis industri. Sama kan menyampingkan itu. Kemudian pertanyaannya adalah apa yang jadi pembaruan atau apa yang membedakan basis industrinya Pak Satrio dengan basis industri yang sudah ada. Nah, itu nanti bisa jadi penguatan bagi Pak Satrio. Kemudian industri yang dipakai itu apakah mau industri yang memang sudah menjadi mitra ataukah memang industri yang dianggap bagus secara K3, karena takutnya nanti industrinya sendiri malah yang dalam tanda kutip belum maksimal dalam penggunaan atau penerapan K3. Jadi bisa dilakukan riset awal untuk memperkuat penelitian Pak Satrio, apakah memang industrinya itu sudah menerapkan K3 yang ideal atau belum. Kemudian apakah sekolahnya itu sebenarnya K3-nya sudah ada, pembelajarannya sudah ada, tapi belum dioptimalkan sedemikian rupa sehingga Pak Satrio itu kemudian tertarik di situ. Nah, ini kemudian ada sedikit saran buat Pak Satrio mengenai model pembelajarannya. Selain model berbasis industri, ini ada beberapa yang mungkin bisa menjadi ya bahan bacaan Pak Satrio mengenai model pembelajaran yang kaitannya dengan K3.
itu ada yang model pembelajaran namanya IP, interdisipliner, pengalaman dan interaktif. Kemudian ada yang problem based instruction. Kemudian ada yang model interaktif lecture, partisipan presentation, case based learning. Kemudian ada juga yang terbaru sekarang itu gabungan Pak Satrio, ini gabungannya antara K3 dengan salah satu budaya kerja Kaizen ya. Itu ada yang menyebutkan safety culture maturity model. Nah, poinnya itu ada pada continuous improving. Ada juga yang dikembangkan di ITS itu 5S plus S ya. Ini sama saja dengan yang plus Kaizen ya. Ada Seri, Seton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke. Nah, yang paling atas itu ketambahan safety. Safety-nya itu tentang K3. Itu mungkin bisa menjadi bahan bacaan Pak Satrio, sehingga model pembelajarannya ada nih, model pembelajaran yang lebih baru dan lebih beda. Seperti itu Pak Satrio. Kemudian terakhir itu mungkin dulu yang sama disampaikan Prof. Dwi ke saya ketika mau menguji efektivitas lah, itu nanti bagaimana menguji efektivitasnya. Mungkin nanti bisa diperkuat oleh Prof. Dwi dan Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu saja Pak Satrio dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini langsung saya Mas Galis atau gimana? Maaf, ke-mute. Iya Bapak, silahkan Pak Satrio untuk Oke. menanggapi pertanyaan maupun saran dari Pak Bowo. Matur nuwun. Oke, matur suwun, Mas Bowo. Tapi sebelumnya mohon maaf tadi karena terlalu banyak, mungkin nanti kalau ada yang kurang nanti saya diingatkan nggih pertanyaan-pertanyaan tadi. Siap Pak Satrio. Ya, oke. Tadi kenapa ini K3 aja ya, tidak ada hygiene, terus ada kultur dan lain sebagainya. Ya memang sebenarnya kalau gini, saya melihat sebenarnya sebentar. Ya, saya melihat bahwa K3 saja itu sudah sudah cukup gitu lah, sudah cukup dari tidak kalau tadi kan hygiene, terus apalagi tadi kan ada itu kan sebenarnya ada AMDAL juga. Kalau hygiene itu kan nanti kita harus meneliti tentang ya salah satunya airnya itu bagus atau enggak lah, itu terus terang saja saya lebih ke realistis saja ya. Kalau saya sampai meneliti tentang itu, tentang air, tentang AMDAL dan sebagainya, saya nggak tahu sampai kapan selesainya. Gitu. Tapi ya monggo saja kalau memang nanti pembimbing saya mengharapkan seperti itu ya insya Allah ya siap gitu ya. Itu yang pertama, itu terus yang saya ingat ya. Yang kedua, kenapa SMKPK ya? SMKPK karena ini pusat keunggulan yang baru. Jadi ini baru kelas 1 ya, naik kelas 2 gitu ya. Nah, ini baru, jadi mumpung belum ada lulusan dari situ. Ini tadi saya mengatakan ada beberapa semacam komplain itu, jadi yang sudah gitu. Jadi untuk mengantisipasi yang sudah itu, nah kita lakukan suatu pembenaran dulu gitu. Ya itu. Kemudian yang lain tadi apalagi ya Mas tadi ya Mas? Tadi saran ya yang lain ya? Industrinya? Oh, industrinya. Basis industri ya kan, ya industrinya dalam hal ini mitra, tapi kalau memang tadi ada Kaizen dan sebagainya, itu sebenarnya kan itu
jadi di dalam teori itu kan sebenarnya banyak ya, sehingga apa namanya, industri-industri itu nanti dia itu mengiblat dari mana gitu. Cuman kalau saya tadi kalau di internasional itu yang sudah ada itu patokannya adalah OHAS itu. Jadi nanti saya akan berpatokan di situ. Walaupun nanti mungkin nanti ada di perusahaan-perusahaan itu menggunakan Kaizen dan sebagainya ya, mungkin nanti ada pengecualian di dalam perusahaan-perusahaan tersebut, mungkin seperti itu. Tapi ya karena patokannya di internasional menggunakan OHAS ya, saya sekarang masih berpatokan kepada itu. Oke, seperti itu Mas Bowo. Ada lagi tadi ya? Oke, yang lain masuk ke saran Pak Satrio. Oke, matur nuwun. Sangat siap. saran-sarannya Mas Bowo. Matur nuwun. Ya, baik. Terima kasih Pak Satrio, Pak Bowo. Ya, tadi ada satu lagi yang terkait pertanyaan ketika menguji efektivitas itu Bapak. Apakah itu pertanyaan yang harus dijawab atau terus bundi Pak? Ya. Menguji efektivitas menggunakan nanti jadi ada pakai kuasi eksperimen. Jadi nanti ada kelas eksperimen. Nanti dari situ apakah yang pembelajaran yang sudah itu dengan pembelajaran yang baru, dengan model yang baru itu apakah ada perkembangan atau tidak. Nah itu dengan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Satrio. Bagaimana Pak Bowo? Apakah ada lagi atau sudah cukup? Kalau dari saya, insya Allah cukup Pak Galih. Nanti beberapa saran yang sudah saya tulis, saya kirim ke Notulen. Baik, terima kasih Pak Bowo, Pak Satrio. Baik, untuk sesi selanjutnya saya persilahkan bagi Ibu Bapak lainnya yang tidak bertugas pada sore hari ini, saya persilahkan sebelum nanti Prof. Budi. Oh, ada Pak Valian. Monggo Bapak. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Galih. Untuk Mas Satrio, izin memberikan saran. Yang pertama, Mas Satrio, mungkin perlu ditambahkan urgensi mengapa K3 di otomasi ini perlu dikembangkan model pembelajarannya. Karena K3 semakin otomasi, semakin ke sini itu semakin longgar gitu loh K3-nya. Sebagai contoh di otomotif itu kalau di perakitan itu malah sekarang pegawainya itu malah pakai polo shirt aja. Yang artinya K3-nya semakin longgar karena adanya otomasi ini, baik itu menggunakan robotik atau menggunakan cobot ya, berkombinasi atau bekerja sama dengan robot. Itu K3-nya malah semakin longgar. Nah, ini mungkin nanti bisa ditambahkan urgensi kenapa K3 di otomasi ini urgent gitu untuk dikembangkan model pembelajarannya. Kemudian saran yang kedua, ini kalau saya coba searching Mas Satrio di artikel Scopus tahun 2021 sampai 2022 mengenai safety learning model ya, yang khususnya mengenai safety. Ini trennya mungkin nanti saya berikan linknya. Trennya itu justru ke machine learning model. Kemudian machine learning based safety significant factor learning model for safety risk analysis, machine learning applied to road safety modeling, systematic literature review. Nanti akan saya kirim Mas Satrio, karena kalau tren 2021-2002 ini artinya penelitian ini sudah dilakukan sejak 2020 gitu kan, baru dia bisa publish sekitar 2021 atau 2022. Nah, ini mungkin nanti bisa menjadi tambahan referensi gitu, atau mungkin tambahan ide untuk safety ini ke depannya atau trennya sekarang ini ke arah mana sih sebenarnya, karena saya juga setuju tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Bowo, ini trennya sekarang K3 kemana? Apakah K3 yang konvensional atau justru sekarang trennya kemana? Ini menarik karena di artikel Scopus mulai membahas mengenai machine learning. Dan sepertinya Mas Satrio juga jurusan elektro ya Mas ya? Elektronika. Nah, ini mungkin tambah pas gitu kan. Nah, itu saran dari saya 2. Kemudian pertanyaan dari saya adalah bagaimana tahapan uji coba ya, karena nanti kan ini pengembangan model ya, akan ada uji coba dan generalisasinya terhadap industri atau otomasinya.
Atau mungkin Mas Satrio ini industri otomasinya spesifik ke industri tertentu, karena kalau saya lihat juga di artikel Scopus ini construction industry ya, industri konstruksi, industri otomotif begitu, artinya karakteristik dari industri otomasi industri ini itu beda-beda begitu. Mungkin seperti itu ya kalau yang saya lihat, karena dari artikel-artikelnya ini kok ada industri otomotif, ada industri konstruksi, tadi ada juga safety road ya di jalan. Nah, ini apakah nanti untuk generalisasi ke semua jenis otomasi atau mungkin ke otomasi industri elektronika gitu, mungkin yang bidangnya Mas Satrio. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, matur nuwun Mas Valian. Jadi untuk tren ke depan itu tadi sebenarnya saran yang pertama dan kedua tadi sebenarnya sudah menjawab tadi sebenarnya. Jadi K3 itu sebenarnya bukan hanya masalah orangnya saja, tapi K3 itu juga dari barangnya, alatnya, juga dari lingkungan yang ada di sekitar. Nah, jadi kalau kedepannya itu otomasi itu semakin sedikit orang ya, itu nanti menujunya itu adalah di keselamatan bukan hanya di orangnya tapi di barang-barangnya itu tadi, alat-alatnya itu tadi. Jadi bukan hanya di orangnya. Terus kemudian untuk yang ketiga tadi pertanyaan bagaimana cara mengujinya tadi ya. Nah, itu saya terus terang saya juga belum sampai ke situ. Saya belum sampai belajar sampai ke situ ya. Nanti sedikit-sedikit makasih masukannya, nanti coba saya pelajari sampai ke pengujiannya. Matur nuwun Mas Valian. Baik, terima kasih Pak Valian dan Pak Satrio. Baik, apakah ada lagi Ibu Bapak sebelum nanti Prof. Buri? Sudah cukup? Baik, mohon izin Prof. Buri mungkin sebagai closing untuk tes penampilan Pak Satrio. Mohon masukan dari Prof. Buri. Baik, terima kasih Mas Satrio. Saya kalau berbicara menanggapi itu juga untuk semuanya ya. Jadi beberapa kali sudah saya sampaikan bahwa di S3 itu ada sesuatu yang memang harus dilakukan, tidak sekedar penelitian gitu. Jadi penelitiannya itu penelitian yang sekelas disertasi gitu. Pasti mengungkap tentang kepraktisan sih iya, kemudian juga di belakang kepraktisan itu pasti ada keilmuan yang mendasari itu apa gitu, dan itu harus Anda renungkan untuk mulai meneliti. Jadi bukan sekedar meneliti barang atau konsep, tetapi juga atau orang, tetapi juga terkait dengan latar belakang keilmuan apa sih yang atau latar belakang konsep pengembangan konsep apa sih yang bisa menjadi unggulan ataupun novelty dari penelitian tersebut. Kalau saya lihat punyanya Mas Satrio itu, jadi pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu ada suatu penelitian ya tentang apalah itu namanya, dikatakan program atau modul atau apapun juga. Kemudian di situ mesti ada yang diperlakukan dan yang melakukan, ya kan? Nah, janganlah kita berhenti menjadi penelitian yang hanya suatu program atau suatu kegiatan yang agar menjadi sesuatu, agar menjadi apa gitu. Sudah selesai. Kalau itu tidak perlu disertasi, beberapa kali saya sampaikan, itu cukup diteliti biasa saja sudah bisa. Gitu. Tetapi di balik agar menjadi itu tidak ada sesuatu, yaitu di atas itu ada program, kemudian ada tinjauan ya, tinjauan alat, tinjauan program, tinjauan konsep. Kemudian di sisi yang lain itu ada tinjauan manusia yang terkait dengan manusia sebagai objek atau target, atau manusia sebagai pelaku perubahan itu gitu. Kan ada dua ya. Kalau misalkan saja pelaku perubahan itu juga target. Tetapi dia berperan sebagai pelaku perubahan, misalkan aja dosen,
pelatih dan seterusnya. Tetapi yang targetnya, objeknya, yang mereka itu hanya menerima itu mahasiswa atau siswanya. Itu kalau tinjauannya manusia, satunya lagi tinjauannya alat, program, konsep dan seterusnya. Jadi ini agar difahami bersama, Anda mau di ranah apa gitu. Kalau saya lihat punyanya Mas Satrio, di balik mereka itu akan akan paham tentang, kalau ditinjau dari manusia ya, akan paham tentang keselamatan kerja di bidang digital misalkan saja, maka si orang itu kan mestinya dilihat dari sisi orang itu akan dilihat, yaitu apakah kesadarannya untuk berubah atau mengikuti, atau peta pikirnya, atau pengetahuannya, atau keterampilannya, kan itu. Dan itulah menjadi ciri dari keselamatan kerja, model keselamatan kerja. Kemudian sebetulnya mereka meneliti tentang itu tadi, kesadaran si pekerja atau manusia untuk melakukan keselamatan, berpikir keselamatan, terus terampil untuk melaksanakan aktivitas keselamatan. Nah, itu yang belum ada, Mas Satrio. Kemudian kalau mau tinjauannya sepertinya itu tinjauan konsep, atau bahwa tadi disampaikan konsepnya nanti akan ada konsep yang terkait dengan keselamatan kerja digital gitu. Oke, kalau itu maka di situ ada dua loh, yaitu alat itu dipakai agar menjadi, konsep itu dipakai agar menjadi sesuatu, atau pengembangan si alat itu sendiri gitu. Jadi kalau kita berpikir tentang konsep mungkin ya, dari meskipun membuat modul tapi ada konsep baru nih, itu silakan saja gitu. Nah, kalau konsep baru, saya juga setuju dengan Mas Valian tadi, rujukan referensi atau bukunya itu terlalu jauh gitu. Yang mau ditembak itu keselamatan kerjanya atau yang lain gitu loh. Misalkan yang lain itu misalkan saja pembelajaran keselamatan kerjanya. Kan beda kan? Yang mau ditembak yang mana ini? Kalau pembelajaran keselamatan kerjanya, maka mesti ada konsep baru tentang itu. Ya kan? Untuk digital keselamatan dan kesehatan kerja itu seperti apa? Dan itu makanya saya belum bisa melihat teori utamanya itu apa sih ini gitu. Menuju kemana gitu. Menuju ke atasnya itu menuju kemana gitu. Merujuk pada perubahan perilaku manusia atau merujuk pada konsep keselamatan kerjanya itu sendiri gitu. Jadi tolong nanti agak dijelaskan, mudah-mudahan menangkap apa yang saya sampaikan, karena yang belum saya lihat dari lihat di judulnya saja itu judul tentang model gitu saja sudah, ya kan? Judul tentang model, apalagi ada kata-kata SMK PK ya, SMK PK itu juga tadi sudah ada yang menanyakan kenapa SMK PK gitu. Itu juga harus jelas, ini S3, bukan sekedar kita mau, nah inilah, kalau cara pandang kita hanya membuat model, maka nggak ada itu. Kenapa SMKPK, nggak ada pertanyaan itu. Tapi kalau karena ini itu disertasi, mesti ada reason-nya. Kenapa harus ada di SMKPK itu? Tidak sekedar itu nanti diterapkan di SMKPK, kan nggak gitu. Kenapa memilih SMKPK gitu? Apakah SMKPK itu sekarang sudah digital semua gitu, misinya misalkan, atau SMKPK menjadi SMK yang akan dicontoh oleh semua SMK gitu. Kalau dicontoh itu dicontoh apanya, peralatan atau perilaku manusianya atau hasil dari agar menjadi tadi. Jadi ini harus jelas, makanya di pendahuluan itu ada. Jangan dilupakan loh, ini kurang pendahuluan Mas Satrio. Mestinya ada pendahuluannya seperti apa sehingga memberi gambaran kita bahwa disertasinya itu memang dibutuhkan ini gitu, karena pendahuluannya memang merujuk pada kebutuhan itu. Saya kira itu dari saya. Tolong diperbaiki sebelum dikumpulkan ke saya. Kemudian nanti pada saat ketemu dengan promotor dan kopromotor agar semakin jelas, semakin tegas arahnya mau apa gitu loh Mas Satrio.
Kan saya hanya dosen untuk di seminar menulis proposal, bukan ujian proposal disertasinya. Jadi tolong di awal ini yang saya sampaikan itu tolong ditambahkan, yaitu apa sih? Kalau nanti Anda ketemu arahnya mau kemana nih? Arahnya mau ke keselamatan kerjanya atau pembelajarannya atau mau ke perubahan perilaku targetnya. Setelah itu dipegang, silakan itu yang diteliti gitu. Sementara pembuatan modelnya itu bukan penelitian gitu. Itu hanya bagian dari yang memang alat ya atau hanya alat bantu saja yang akan dipakai agar si manusianya itu berubah atau agar programnya itu bisa bekerja. Kan gitu kan? Kalau kita mau melihat programnya dibandingkan dengan melihat manusianya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Prof. Buri atas masukan dan tanggapannya, sangat luar biasa sekali. Dan terima kasih juga kepada Pak Satrio atas waktu dan paparan yang disampaikan pada sore hari ini. Mohon izin berakhir sudah pada sesi pertama ini untuk pemaparan yang disampaikan oleh Pak Satrio. Dan oleh karena itu, sebagai penutup, mohon izin Mbak Farah, apakah bisa menyampaikan garis-garis besar terkait dengan notulensi pada sesi pertama ini? Baik, terima kasih Pak Gali kesempatannya. Mohon izin, saya belum bisa menyalakan kamera Bapak Ibu karena di sini sedang hujan dan sinyal WiFi lemah. Saya akan menyampaikan notulen untuk Pak Satrio. Yang pertama adalah masukan dari Bapak Yulianto Eko Wibowo tentang penambahan K3 karena sekarang terdapat penelitian-penelitian K3 yang terbaru seperti keamanan kerja, higienis, sanitasi, lingkungan hidup. Kemudian juga terdapat model-model K3 yang saat ini sudah banyak berkembang seperti model pembelajaran K3 interdisipliner, problem-based interaction, model interactive lecture, case learning, dan juga ada gabungan antara K3 dengan budaya kerja. Dan ITS juga telah mengembangkan budaya atau model K3 seperti 5+S. Kemudian juga saran dari Pak Palian seperti tren K3 ini arahnya akan kemana. Dan juga masukan dari Prof. Bruri secara garis besar bahwa dalam mengembangkan atau melakukan penelitian model itu semuanya harus jelas dan harus detail. Apa yang kita tulis itu harus ada reasons atau alasan di baliknya, sehingga apa yang kita kerjakan itu tidak hanya berhenti sebagai membuat model saja, tapi tindak lanjut setelah pengembangan model tersebut nantinya seperti apa. Terima kasih Pak Gali. Baik, terima kasih Pak Farah atas masukan notulensinya. Baik, usai sudah pada sesi pertama ini, terima kasih saya ucapkan dan selamat kepada Pak Satrio Agung Dewanto. Dan pada sesi pertama ini bisa kita cukupkan. Selanjutnya untuk sesi kedua, saya persilahkan presenter Pak Jaya Kusuma. Bapak, halo. Dan akan didampingi oleh moderator Bapak Rizky. Ya, Pak. Ya. Baik, sepenuhnya saya persilahkan Bapak, waktu dan tempat. Terima kasih. Baik, selamat sore Prof. Bruri, Bapak Ibu semua. Saya izin untuk presentasi terkait proposal disertasi ya. Saya langsung saja, saya akan coba mengambil inti-intinya ya. Judulnya ini saya pikir masih bisa di-develop ya, masih bisa dinamis, tapi kurang lebih terkait mindset dan headset. Mungkin nanti kosakatanya harus yang lebih ilmiah ya, karena nanti mohon bantuan dari Bapak Ibu, mungkin masukan. Jadi judulnya adalah Mindset and Headset Development Model. Apakah model atau apapun nanti masukkan lagi, tapi kuncinya di Compassionate Love for Humanity in Adolescence, ya anak dan remaja. Saya ada video di sini 2 menit, tapi saya pikir mungkin kita langsung ke intinya saja ya, Prof dan Bapak Ibu. Ini video terkait United Nations ya, tentang dunia yang kita inginkan, yaitu tahun 2020, 75 tahun PBB terkait dunia yang kita inginkan. Nah, saya pengen masuk dulu suatu pendahuluan masalah. Ini masalah global tentang dunia,
tentang dunia apa yang ingin kita lihat, sama oke, saya skip aja ya. Nanti kalau memang ada request mau nonton, kita baru nonton bareng ya. Oke, jadi terkait dunia realitas saat ini, saya pikir dunia yang kita harapkan, let's say ya umum misalnya damai, kesejahteraan, keadilan, bla bla bla. Saya pikir itu klasik ya. Dan realitanya sekarang memang belum. Dan itulah peran kita, dan salah satunya kalau kita bicara tentang SDG, ya SDGs, terkait bagaimana kita bersama secara global mencapai tujuan bersama. Nah, saya pengen highlight di sini adalah poin terkait 14816. Dalam hal ini tentu kita di sini dalam konteks terkait sama pendidikan. Nah, penting sekali ya setelah saya sadari ternyata pendidikan itu main peran yang sangat penting di sini. Poin 4. Kenapa? Karena ini menurut saya ya artinya salah satu sudut pandang. Pendidikan itu berpengaruh terhadap kemiskinan, berpengaruh terhadap artinya gini. Kemiskinan itu tidak terlalu terkait materi. Tapi bisa jadi dia miskin karena mental, miskin karena pengetahuan, dan itu berpengaruh ya. Jadi bukan selalu miskin karena tidak ada rupiah begitu ya. Nah, ini berkorelasi kualitas pendidikan ke sini, kemiskinan. Dan ini juga berpengaruh terhadap pekerjaan yang layak, pertumbuhan ekonomi sehingga bisa menghapus kemiskinan. Dan akhirnya pendidikan itu betapa penting begitu ya, betapa penting pendidikan dan peran kita di sini. Bagaimana nih kita mencari solusi ya dari masalah global ini hingga ke mikro-mikro. Nah, ketika ada pendidikan yang baik, yang berkualitas ya, manusia bertumbuh dengan baik, sehat, ekonomi berkembang, dan ada pekerjaan yang layak, kemiskinan berkurang, barulah bicara yang lain. Barulah kita bicara tentang perdamaian dunia. Ya gimana perdamaian dunia apabila masih ada yang miskin ya, artinya nggak ada pekerjaan segala macam, pasti nggak akan ada perdamaian abadi. Nah, ini sedikit soal SDGs. Ini secara global permasalahan. Next, ya saya pengen soroti SDGs quality education. Ada beberapa poin, saya highlight di poin 4.4 dan 4.7 ya. Dan di sini ada beberapa saya sudah highlight ya terkait skill ya, skill, vocational skill, TVET ya. Dan di sini yang menarik adalah artinya pengetahuan dan skill ya, bagaimana kita memastikan semua pembelajar bisa mempromosikan ya suatu pengembangan yang sustainable lah ya. Dan ini saya highlight lagi, sebuah budaya yang damai tanpa kekerasan ya, global citizenship artinya warga global ya, artinya kita sekarang ini sadar tidak sadari kita sudah menjadi masyarakat global ya, kita saling terhubung di satu dunia ini, bukan hanya di Jogja, bukan hanya di Indonesia, bahkan sudah saling terhubung seperti itu. Dan bagaimana mengapresiasi budaya, perbedaan dan segala macam, ini level global ya, artinya bukan hanya masalah di Indonesia. Oke, next, ini sedikit hal yang menarik terkait global citizen education ya, bagaimana UNESCO juga mengangkat topik ini karena ini ada sekali lagi ini masalah global. Dan kalau kita lihat di lokal ya, let's say di Indonesia kita bisa melihat berbagai fenomena terkait ya yang berkaitan sama persatuan dan segala macam ya, dan bagaimana pendidikan itu juga harus berkaitan sama menciptakan suatu dunia yang lebih damai, toleran, inklusif ya, aman, dan masyarakat society yang berkelanjutan. Ini secara global ya, dan saya pengen menyoroti lagi terkait skill ya. Nah, skill ini menarik, saya pengen soroti ke soft skill ya. Kalau kita dengar ya beberapa presentasi atau beberapa yang mungkin Bapak Ibu di sini meneliti terkait budaya kerja dan lain-lain, menjadi hal menarik beberapa tahun belakangan ini terkait soft skill. Bagaimana soft skill itu menjadi salah satu hal yang harus kita perhatikan. Dan ini ada beberapa laporan, riset yang mengatakan memang ke depan soft skill itu menjadi satu hal yang sangat penting ya, karena bahasanya kalau di orang lapangan artinya hard skill bisa dilatih. Nah, mau ngelatih soft skill itu susah gitu kan, mau ngelatih anak didik karyawan baru ya, bahasanya ngelatih soft itu susah sekali. Akhirnya bagaimana dalam proses pendidikan ini soft skill itu benar-benar terasah ketika mereka masih TK, SD, SMP, SMA, SMK, itu soft skill-nya benar-benar diperhatikan. Mungkin seperti itu. Ini beberapa saja ya. Ini ada beberapa dokumen pendukung terkait betapa soft skill itu penting. Intinya itu ya. Nanti bisa kita kalau mau lebih dalam lagi. Ini beberapa. Ini di McKinsey ya, seperti itu. Dan ini saya kutip dari keputusan Menaker terkait soft skill juga ya. Di dalamnya ada di sini ada poin-poin yang memang menjadi perhatian ya. Seperti itu soft skill.
Nah, yang menjadi menarik mungkin ini salah satu yang menjadi inti ya, salah satu inti yang memang perlu dibahas terkait yang saya berpikir bagaimana artinya sebelum kita mendevelop soft skill ya, artinya ini ada sebuah pohon, satu ilustrasi ya, ini adalah rantingnya, adalah sikap yang bisa kita kelihatan, oh dia berinisiatif, ini hanya contoh, oh dia punya kemampuan problem solving bla bla bla. Nah, tapi apa ya, bagaimana mindsetnya ya, karena ini adalah kalau saya bilang ini ujungnya, tapi bagaimana mindset, kemudian juga headsetnya ya, bagaimana pemikirannya ya, apa akarnya ini sehingga yang ini bertumbuh dengan baik. Nah, inilah yang mungkin menjadi salah satu topik yang ingin diteliti ya. Di sini beberapa pertanyaan saya yang muncul ya, apa ya energi yang paling besar yang bisa mendorong orang untuk fight ya, atau saya masih teringat ada presentasi Pak Valian ya, mendorong seorang siswa bisa berdiri 8 jam bekerja ya, bahasanya begitu kalau contoh ya. Nah, apa ininya yang kuat ini kan. Nah, ini yang ingin saya teliti. Why? Kenapa saya harus susah-susah? Kenapa saya harus keluar dari zona nyaman saya? Untuk apa semua ini? Nah, selanjutnya juga terkait bagaimana mendevelop ini. Oke, dan ini sedikit skema mungkin ya, atau apa ya, bahasanya ini ada ya bahasanya pembagian ya, mungkin banyak versi ya, ada head, heart, hand, ada kognitif, afektif, psikomotor, atau mindset, heart set, action set ya, ataupun apapun judulnya, tapi ini memang satu kesatuan. Dan memang akhirnya kenapa saya pengen lebih fokus ke heart and head, karena sebelum ke hand dia ininya harus kuat dulu, karena hand adalah wujud dari bagaimana hatinya dan pemikiran mindsetnya. Dan akhirnya saya memang fokus di disertasi ini untuk di heart dan head-nya. Head-nya nanti begitu. Nah, ini sedikit cerita terkait mungkin teori motivasi ya, Maslow ya, mungkin cukup terkenal dan sudah sering kita lihat. Nah, ini beberapa contoh yang pengen saya angkat karena ini bicara tentang motivasi. Kenapa ya? Nah, ini saya artinya di sini saya tidak dalam posisi untuk mengubah ini. Tapi ini kasih suatu gambaran bagaimana ketika ini contoh saja ya, bagaimana ketika dalam proses kita bertumbuh, kita bertahan hidup, kita bertumbuh sebagai manusia, ada kebutuhan di sini. Tapi dasar mindset and heart-nya apa? Di sini saya kasih contoh, di sini adalah self interest. Artinya ada kebutuhan pribadi ya, sehingga memenuhi ini. Tapi juga ada satu kebutuhan yang memang untuk masyarakat luas, untuk orang lain, atau dalam konteks yang paling kecil lah ya, kalau biasanya bahasanya kalau di dunia orang kerja ya, kenapa kamu bekerja? Oh, supaya menghidupi anak istri saya di rumah. Ini contoh, ini kan minimal dia sudah di dalam konteks bukan supaya saya dapat ini enggak. Nah, ini contoh kecil ya. Jadi bagaimana salah satu gambaran ini nanti arahnya akan kemana, berbeda energinya, mungkin begitu ya. Next, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah kenapa compassionate love for humanity ya, kenapa ya kan, kenapa nggak yang lain gitu kan. Nah, akhirnya mungkin salah satu pemikiran saya ini juga menjadi blok kuning ya bahasanya, mohon izin saya masih bertualang terkait dengan disertasi ini. Artinya begini, saya masih juga belum tahu apakah ini hipotesis atau common sense ya, sesuatu yang memang ya itu kan pengetahuan umum Pak begitu kan. Nah, itu saya belum tahu, tapi artinya saya mengambil satu pernyataan yang mungkin bisa salah juga. Artinya compassionate love for humanity adalah cinta kasih universal untuk seluruh umat manusia di dunia. Adalah salah satu energi yang besar ada di dalam diri manusia yang jika itu terdevelop, berkembang dengan baik, itu memberikan motivasi yang paling besar untuk bertumbuh, bekerja, hidup ya, dan mempromosikan dan membuat dunia yang lebih baik, toleran, inklusif, aman, dan society ya, dunia yang lebih baik begitu. Nah, mungkin seperti itu ya. Nah, jadi ini mungkin menjadi satu yang sedang saya cari tahu juga ya, artinya hipotesis common sense ya, mungkin begitu. Next, ini mungkin kalau sedikit masuk ke research question ya. Saya bagi dua, jadi sepertinya ini jadinya ada dua bagian ya, antara terkait mungkin teori yang tadi itu menjadi pertanyaan ya, apakah benar begitu? Apakah compassionate love for humanity adalah suatu kekuatan yang besar? Apakah benar? Kan perlu diuji ya, karena kan bahasanya disertasi ya, harus ilmiah ya. Nah, ini memang yang perlu dukungan nanti masukan dari Bapak Ibu terkait dari sisi teori dan ilmiahnya ya. Mohon masukan nanti. Dan lanjut kembali ke sini, preliminary research, apakah nilai compassionate love for humanity bisa dijadikan sebagai nilai dasar dalam pembentukan mindset dan heart?
Awalnya adalah saya pengen masuk ke main research ini, tapi berkembang bertumbuh, kemudian muncullah pertanyaan awal begini. Ya, terkait main research adalah pada mindset dan hard set. Bagaimana ya standarisasi proses model ya perancangan media pembelajaran dalam menumbuhkan rasa cinta kasih universal kepada seluruh manusia, dan bagaimana alternatif metode pelatihan. Mungkin itu kurang lebih, dan masuk. Oke, ini skip dulu yang dihasilkan ya. Jadi beberapa pertemuan dengan beberapa dosen, profesor menanyakan hal ini, dan ini menarik ya karena supaya bisa kelihatan. Jadi yang mau dihasilkan apa begitu ya? Itu kan pertanyaan yang sangat tajam. Jadi mau hasilkan apa? Selesai ini mau ngapain gitu kan? Nah, mungkin akhirnya saya coba menguraikan ya di sini satu teori ya. Sekali lagi ini mungkin bisa skip. Kalau ini skip masuk ke cara dan metode. Ya, kalau bisa teori artinya menghasilkan teori ya, artinya teori yang seperti disampaikan bla 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 dalam konteks global dan konteks TVET ya, artinya dalam konteks kemampuan dia mendapatkan bekerja, kemampuan dia bertumbuh ya. Dengan compassionate love for humanity, saya menduga atau saya melihat sebenarnya ya, artinya itu lebih besar, dia punya energi yang besar untuk bertumbuh. Bahasanya dia masuk kerja di perusahaan ya, yang dia tanyakan bukan Pak saya dapat gaji berapa, tapi Pak apa yang bisa saya kontribusikan buat perusahaan. Susah sekali menemukan orang seperti itu contoh ya. Nah, orang punya mindset yang memang punya memikirkan yang orang lain, perusahaan dia lebih cepat maju secara karir. Nah, ini salah satu contoh. Jadi ini teori dan metode. Di sini saya coba ini ya, mungkin nanti boleh dapat masukan ya. Saya tulis karya seni baru ya. Coba menggunakan kosakata baru, karya seni baru, karena hidup adalah seni dan ini adalah seni. Artinya bagaimana ya kita bisa menemukan cara yang komprehensif berbasis teknologi, terbukti, terukur, membangun mindset dan nilai compassionate love for humanity, serta dapat diterima oleh mayoritas elemen masyarakat. Ya artinya ya harapannya ya ini agak ambisius, menghasilkan suatu konsensus. Artinya kesepakatan atau bisa diterima, bukan hanya hanya tertentu. Nah, kemudian ya ini sedikit juga mungkin terkait ini saya ada blog agak abu-abu. Perbedaan dengan bahan ajar pada umumnya, akhirnya memang karya ini, metode ini harus lebih deep ya, lebih dalam, lebih dasar teorinya, kedalamannya, pengujiannya, dan memang harus bisa diterima. Jadi lebih komprehensif lah dari analisa awal, dari pengukurannya, dari proses intervensinya seperti apa hingga pengukurannya di beberapa lokasi seperti itu, sehingga benar-benar harapannya bisa menghasilkan suatu karya, suatu produk, suatu solusi yang bisa dipakai oleh sekolah-sekolah. Seperti itu harapannya. Mohon maaf Pak Jaya, waktunya 3 menit lagi. Oke Pak. Baik, kurang lebih itu manfaat, boleh skip ya. Kemudian theoretical review, grand theory, ini masih draft ya, sekali lagi ini masih sangat mungkin perlu dilengkapi. Sejujurnya sudah sangat banyak membaca, tinggal memasukkan poin-poin dan mungkin butuh bimbingan sekali lagi karena saya agak lemah di grand theory, tapi memang semua butuh akarnya ya. Grand teorinya apa ya? Ini beberapa poin-poin yang masih dalam yang coba saya masukkan dulu di sini ya, karena ada beberapa poin-poin ya begitu. Next, terkait penelitian sebelumnya juga harus diteliti apakah sudah pernah melakukan penelitian, beberapa kosakata di sini ya masih on proses ya, seperti itu masih on proses. Next, metodologi ya, ini sudah direvisi lagi, artinya R&D lagi ya. Pengen hasil akhirnya adalah menghasilkan suatu karya aplikatif tapi juga harus bisa setara dengan KKNI level 9 ya. Artinya memang benar-benar berkualitas, harus berkualitas seperti itu. Ini mohon maaf ini belum terlalu penuh, tapi saya pikir yang depan itu perlu banget masukan. Next, draft reference, saya banyak sekali bacaan, cuman beberapa poin penting aja dulu saya masukkan, ini juga sedang ditambahin. Mungkin sekian dari saya, terima kasih atas kesempatannya, waktu saya kembalikan kepada moderator. Mohon masukan sekali lagi, kritikan-kritikan ya atau titik buta yang belum saya lihat atau saya terabaikan. Dan ini saya ada video sebenarnya, ada video yang bagus baru saja terkait UNESCO, terkait membuat kembali lagi. Jadi pendidikan kita selanjutnya itu apa? Ya ada videonya. Tapi mungkin saya skip aja dulu. Kita kembali ke intinya saja. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih Pak Jaya atas paparannya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi
keduluan dengan Pak Jaya sebelum saya masuk membuka. Mohon Oke. izin untuk sesi ini saya menjadi moderator, kemudian nanti ada Bu Tri Mulase sebagai yang expertnya, kemudian untuk reporter ada Pak Radinal Fadli, dan kemudian tadi sudah disampaikan paparan mengenai proposal disertasinya Pak Jaya. Untuk sesi selanjutnya kita masuk ke masukan atau pertanyaan dari junior expert, yaitu Bu Tri Mulase. Silahkan Bu Tri, waktunya maksimal 10 menit. Monggo. Terima kasih Prof. Guri yang saya hormati dan Mas Jaya. Selamat atas presentasinya dan juga potongan new haircut-nya. Menarik sekali tadi apa yang disampaikan Mas Jaya. Dari judulnya itu saya sudah tertarik gitu ya. Jadi judulnya adalah terkait dengan mindset dan headset development model. Jadi saya melihat dari Mas Jaya ini akan mengembangkan suatu model atau rancangan pembelajaran di mana akan memasukkan atau fokusnya model itu adalah terkait dengan pembentukan dari pola pikir dan pola hati dari peserta didik itu. Karena dari Mas Jaya meyakini bahwa dengan mindset dan headset tadi yang kemudian dikerucutkan menjadi compassionate love itu ya, itu menjadi energi yang sangat besar. Bahasanya tadi bahkan the most powerful energy yang akan menggerakkan seseorang itu salah satunya tadi yang saya garis bawahi adalah untuk belajar. Jadi dari hipotesa tadi juga disampaikan seperti itu bahwa Mas Jaya meyakini dengan headset dan mindset yang bagus nanti seseorang itu dapat memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar. Menarik sekali Mas Jaya. Kemudian tadi disampaikan juga terkait dengan beberapa latar belakang dalam bentuk infografis yang sangat mudah dipahami. Mengapa headset dan mindset ini sangat penting. Dan paparan-paparan lain yang mendukung apa yang Mas Jaya rencanakan. Nah, untuk catatan-catatan saya tadi melihat apa yang dipresentasikan Mas Jaya, yang pertama adalah terkait dengan latar belakang di sini. Saya belum melihat latar belakang yang konteksnya itu lebih lokal. Jadi tadi latar belakang tadi disampaikan latar belakang secara global, kemudian juga ada beberapa infografis yang secara nasional tadi nampak, tetapi belum nampak terkait dengan kelokalan, kenapa atau apa yang melatar belakangi Mas Jaya mengambil tema ini, latar belakang dalam konteks lokal, karena tentunya melihat sesuatu yang tidak seharusnya, perbedaan antara sesuatu yang ideal dengan realitasnya. Kemudian di data-data, selain data-data latar belakang, juga infografis itu saya akan lebih bagus lagi jika ditambahkan konteks lokal. Selain itu juga untuk objek ini adalah tadi untuk anak remaja ya Mas ya, anak remaja. Adolescence gitu ya, saya pikir perlu ditambahkan juga di kajian teori. Kenapa ini untuk adolescence gitu, bukan untuk adult people atau untuk children atau untuk yang lainnya? Apakah karena mungkin untuk anak remaja mudah dibentuk atau seperti apa? Kemudian hal lain adalah saya ingin mendapatkan gambaran alur riset secara sederhana dari Mas Jaya yang direncanakan. Jadi dari awal, dari alur sampai nanti bayangan endingnya. Karena tadi belum muncul misalnya terkait dengan lokasi penelitiannya, rencana di mana, kemudian bagaimana dengan objeknya dan lain sebagainya. Saya kira itu Mas Jaya masukan dari saya. Silahkan untuk ditanggapi. Terima kasih Mas Jaya. Ya, silakan Pak Jaya bisa ditanggapi dari Bu Tri Mulase tadi. Baik. Monggo. Terima kasih Ibu Tri atas masukannya, akan memperkuat dan mengembangkan terkait disertasi yang saya kerjakan, dan itu benar sekali tadi latar belakang lokal, kajian teori, kenapa remaja dan alur riset. Sebenarnya itu benar, yang poin 3 terutama ya, itu kan dagingnya intinya ya, artinya itu memang belum tercantum ya, jadi akan sembari jalan, sembari proses pertualangan menyusun disertasi ya, bertualang ini ceritanya ya, jadi akan disusun Bu. Terima kasih Bu, masukan-masukannya sangat bermanfaat.
Mungkin begitu. Terima kasih sekali lagi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin itu ya, Bu Tri tadi sudah cukup ya? Iya, sifatnya masukan. Oke. Untuk selanjutnya, dari Bapak Ibu yang lain yang ingin memberikan masukan atau ingin bertanya pada Pak Jaya, monggo saya persilahkan. Atau kalau sebelum ada penanya yang lain, ini Mas, mungkin saya yang ingin ditanggapi terkait dengan alur riset yang akan dilakukan tadi ya. Baik, baik Ibu. Jadi sebenarnya ada. Jadi di gambaran pikiran saya memang ini nanti kaitannya ke metodologi ya, metodologi dan bahasanya ke ini apa yang mau dihasilkan, terutama di bagian ini ya, suatu karya ya. Artinya nanti karena saya latar belakangnya praktisi, saya memang lebih prefer menghasilkan suatu produk karya yang aplikatif, tapi juga bagaimana tidak berbeda ya, jangan jadi bahan ajar lah. Ini kan guru-guru juga bisa buat gitu kan, kenapa disertasinya cuma itu ya kan begitu ya. Itu menarik sekali, itu jadi satu tantangan yang luar biasa. Akhirnya itu pengen saya buat Ibu. Jadi satu model ya, model suatu cara metode gimana ya. Kita mulai dari asesmen siswa, bagaimana mengukurnya, before and after, intervensinya apa, nah proses intervensinya itu apa saja, dan intervensi teknologi, dan mungkin akhirnya seperti VR ya, virtual reality, itu salah satu poin yang sebenarnya mau diangkat sebenarnya. Cuman memang belum saya cantumkan di sini, tapi bagaimana kita menggunakan teknologi. Jadi dengan menggunakan imajinasi, visualisasi dunia yang kita inginkan, dan kita bagaimana menginspirasi generasi muda ya kan, dan bagaimana apa yang bisa mereka lakukan ya kan, artinya membangun itu. Sebenarnya ini nanti akan masuk sampai ke action set Bu ya, harapannya ya. Jadi dari ini step sampai ke action set. Tapi ya sekali lagi kita batasin ke seperti itu, dan alurnya mungkin begitu Bu. Jadi nanti akan banyak dilakukan di sekolah mestinya ya. Artinya menjadi salah satu harapannya satu produk layanan bisa digunakan sekolah dan itu berguna ya, mungkin begitu Bu alurnya ya. Mungkin begitu Bu gambaran kasarnya Bu. Mau saya halusin lagi Bu? Ya Mas Jaya, terima kasih. Terima kasih Ibu. Baik, ini kembali lagi saya buka untuk Ibu Bapak yang lain. Apabila ada yang ingin bertanya atau memberi masukan pada Pak Jaya, kami persilahkan. Bisa raise hand atau silahkan langsung unmute mic-nya saja. Silahkan kepada Pak Akpin. Ya, terima kasih Pak Rizky. Halo Pak Jaya. Siap Pak. Ya, mohon masukan Pak. Dengar. Pertama yang mau saya sampaikan, mungkin pernah disampaikan juga oleh Prof. Slamet ya, karena kan tema yang diangkat oleh Pak Jaya ini kan lebih ke humanis lah ya. Humanis. Kemudian perlu juga mungkin Pak Jaya melihat garis depan penelitian terkini. Artinya kita bisa membandingkan selama ini penelitian dengan tema yang seperti ini sudah sejauh mana begitu Pak Jaya, sehingga nanti posisi penelitian Pak Jaya itu lebih jelas gitu. Karena kan tadi yang disampaikan oleh Pak Jaya itu lebih bersifat umum. Kita belum mendapatkan informasi masalah apa sehingga Pak Jaya mengambil tema ini begitu. Tapi kalau nanti Pak Jaya misalkan mengumpulkan beberapa penelitian relevan, misalkan 5 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir dengan tema yang sejenis, dari situ Pak Jaya bisa lebih fokus, lebih dalam, sehingga permasalahan dan ya mungkin nanti model seperti apa yang akan dibangun akan lebih terlihat begitu. Saran dari kami Pak. Kemudian berikutnya jangan lupa dikaitkan dengan TVET-nya begitu Pak Jaya. Ya, karena kan tadi yang diambil kan anak dan remaja. Kemudian kita TVET, apakah bagaimana merelevansikan itu begitu? Misalkan apakah memang untuk
pra-TVET atau seperti apa begitu, sehingga dari anak-anak itu dibangun rasa cinta kasih tadi ya. Nah, cinta kasih juga dikaitkan juga dengan TVET. Nah, seperti apa itu ya memang perlu mengkaji penelitian-penelitian yang relevan dengan tema ini. Mungkin itu saja dari kami, Pak. Terima kasih. Silakan Pak Jaya. Pak Baik. Jaya untuk ditanggapi. Terima kasih Pak Akpin atas masukannya. Benar, yaitu poin-poin juga yang sangat bermanfaat akan saya perbaiki, saya masukkan lagi, saya perkuat. Tapi beberapa tanggapan mungkin terkait penelitian terbaru ya, mungkin saya sedikit coba meng-highlight di slide ini ya mungkin ya. Jadi sedikit gambaran saja mungkin terkait dasar teori, grand teori dan penelitian sebelumnya. Memang sudah mulai explore ya, makanya saking banyak bacanya, saking banyak baca semakin baca semakin tidak tahu begitu ya, saking luas ininya. Tapi beberapa poin, memang di sini ada terkait topik-topik compassion in education dan compassion training di sekolah. Jadi ini mungkin menjadi salah satu yang perlu saya dalami lagi, memang belum terlalu dalam, tapi akhirnya ada gambaran supaya nanti, yang sudah dilakukan itu berdasarkan bahasa studi literatur atau apa ya, sudah tak begini nih. Dan saya akan masuk ke bagian sini, dan kebetulan untuk compassionate love for humanity, yang penekanannya pada cinta kasih universal untuk seluruh umat manusia itu memang agak terbatas. Tapi kalau cinta kasih mungkin self love ya, mencintai diri sendiri, atau sama orang yang di depan ya, orang di depan artinya mungkin misalnya, nah sedikit cerita, sedikit informasi, compassion sama TVET itu banyak terjadi di profesi kedokteran, perawat ya, karena memang salah satu core kompetens sebagai perawat, tenaga kesehatan itu butuh compassion, butuh cinta kasih supaya mereka bisa bekerja dengan baik ya. Tapi memang kebanyakan penelitian hanya sebatas di di perawat ya, kesehatan ya, seperti itu. Nah, sedangkan yang dalam konteks saya ini lebih global, dan mungkin seperti itu sedikit tanggapan. Tapi terima kasih sekali lagi Pak Akpin atas masukannya, dan akan saya perkuat lagi nanti, bertualang lagi Pak di bagian studi literatur ya. Semakin membaca semakin banyak begitu. Terima kasih Pak. Saya kembali lagi ke moderator. Sama-sama Pak. Begitu Pak Akpin, sudah cukup atau masih ada tambahan lagi? Cukup Pak Rizky. Oke, baik, terima kasih. Di belakangnya Pak Akpin, apakah masih ada yang ingin memberi masukan atau ingin bertanya kepada Pak Jaya? Masih ada waktu. Baik, kalau tidak ada, mungkin waktu saya berikan pada Prof. Ruri. Monggo, Prof. Apabila ada masukan atau pertanyaan bagi Pak Jaya, kami persilahkan. Ya Pak Jaya, ke ini Pak Jaya, ke yang ada bola lingkaran-lingkaran tadi, pertemuan 11. Nah, oke. Nah ini Pak Jaya. Tolong, banyak pertanyaan tadi yang mengkaitkan seolah-olah judulnya itu jauh sekali dengan TVET. Kalau saya menganggap ini justru dekat gitu, karena itu dasar sekali, terus jarang sekali diungkap gitu. Orang selalu mengatakan hard skill, soft skill, tapi di balik itu semuanya sebetulnya apa sih yang saya katakan target human atau orang itu loh. Itu dia itu mau diapain? Orang hanya melihat tujuan setelah diperlakukan itu kan, ya kan, bisa terampil, bisa lebih sopan, bisa lebih menghargai kawan, berkomunikasi dengan baik, yang dilihat itunya. Tapi di balik itu gitu, yang secara psikologis lebih lekat dengan manusianya itu yang jarang sekali, dan saya sangat berterima kasih kalau ini nanti betul-betul bisa diteliti, kemudian juga pendekatannya tepat sehingga dapat memperkaya kita sebagai pendidik, baik ada di pendidikan formal maupun non formal, semakin sadar bahwa pada saat kita memperlakukan peserta didik atau peserta pelatihan yang terkait dengan ini, sangat terkait dengan isu yang terbaru dari TVET, yaitu LLL Pak, yaitu long live learning ya.
Jadi bagaimana long live learning itu dimaknai itu kan sekedar pokoknya belajar sepanjang hayat gitu aja. Padahal tidak seperti itu. Itu artinya long live learning itu lebih memanusiakan manusia untuk sadar terhadap kemampuannya untuk berekspresi, kemudian juga saling menjaga kelestarian baik itu alam maupun hubungan antar manusia. Itu kan lebih maknanya dalam gitu. Dan inti dari situ Pak Jaya mengambil compassionate love for humanity. Compassionate love for humanity ya. Ya. Dan ternyata sudah ada alat ukurnya ya Pak ya. Ya. Tadi Bapak sudah menyebutkan juga. Nah, sekarang bagaimana itu dikaitkan dengan ini yang terkait dengan TVET-nya itu sendiri. Jadi kalau saya melihat Pak Jaya mau ujungnya itu mau yang mana gitu tuh belum, itu masih tadi sudah disampaikan oleh Pak Jaya sendiri bahwa masih global gitu, artinya masih masih banyak. Tetapi kalau untuk disertasi, saya takut kalau tidak. Tadi Pak Jaya ingin ini mendarat gitu ya. Jadi bagaimana caranya ini bisa diterapkan gitu. Maka Pak Jaya bisa lah milih ya, apa yang mau ditembak, soft skill-nya gitu, atau mau atau mau yang mindset dan hard set itu sendiri gitu. Atau mau pembelajarannya. Kan beda ya. Pembelajaran untuk ini itu seperti apa, itu beda dengan soft skill-nya itu nanti ini loh, kalau mau mengolah soft skill itu mbok dilihat gitu. Ke belakang itu apa sih? Jangan hanya melihat soft skill itu kemudian diterapkan langsung diukur kan. Diukur di kompetensi soft skill esensial itu sudah ada 8 indikator, tapi itu hanya ngukur saja Pak. Di belakang itu apalah gitu. Padahal kalau kita mau misalkan saja konsepnya konsepnya pegawai pendidikan kita ya yang mengarah pada cipta karsa dan rasa ya. Nah, itu kan ini sekali ya, dalam sekali. Cuma kan untuk mengukur soft skill nggak sampai ke sana. Itu kemudian permukaannya ada baru diterjemahkan langsung. Nah, silakan Pak Jaya mau mengambil yang mana atau profil si anak yang mempunyai compassionate love CLS ya Mas, compassionate love and for humanity. Compassionate love for humanity. Compassionate love for humanity-nya itu terserah yang mana gitu. Agar nanti fokus gitu. Ya. Nah, silakan Pak Jaya mau mana gitu. Nah, keterkaitan dengan TVET juga bisa dilihat dari Pak Jaya sudah, jadi banyak sekali yang Pak Jaya sampaikan ini. Memang jadi kita ini mau mana yang Pak Jaya gitu. Kemudian Pak Jaya sendiri akan terbelenggu oleh terlalu banyaknya referen yang masuk, termasuk SDGs ya, SDGs ya. SDGs itu ada 17, Pak Jaya mencuplik berapa tadi Pak Jaya? 2 poin, Prof. 4.4, 4.7. 3 atau 4? Berapa? Udah kerucut ke sini, Prof. Ya, quality education. Education dan? Ya, tapi di dalam quality education masih ada poin-poin kecilnya lagi, tapi saya ngambil. Enggak, secara umum berapa? 17, tapi intinya pendidikan, Prof. Jadi kemana-mana. Iya, nggak apa-apa. Ya, itu 4, kan ada 3 kalau nggak salah ya. Ini ya mungkin ya, 1, 3, 1, 4, 8, 16. Enggak, saya mau ini, saya mau sampaikan. Di dalam TVET, itu yang sudah diratifikasi, yang sudah diakui oleh TVET, yang paling menonjol ya, untuk keterampilan, ya, untuk ketenagakerjaan, itu 4, 6, 8, 13. 4, 8, 6, 8, 13. Yaitu pendidikan, air bersih, kemudian kerja yang layak, ya. 8, kemudian sama dengan Pak Jaya, 13 yaitu perubahan iklim. Itu kan di luar ya. Kemudian Pak Jaya kan melihat dari dalam, yaitu dari mindset and heart set-nya.
Itu boleh Pak Jaya menggunakan 1, 4, 8, 16, itu boleh saja gitu. Tapi kan sudah ada kandungan dari TIVET yang mengambil 4 dan 8 gitu. Nah, kemudian 4 dan 8 merujuk lagi ke 4-nya saja. Jadi Pak Jaya silahkan saja. Saya jujur cenderung Pak Jaya harus mengkaitkan ini dengan SDGs. Karena penelitian-penelitian ke depan untuk angkatan setelah ini, termasuk angkatan ini harus sudah menyinggung isu SDGs ya, karena itu akan dipakai di 2035. Itu sudah ada, seluruh dunia sudah mempunyai konsep gitu. Nah Pak Jaya kalau sudah mengaitkan itu sudah benar gitu. Karena apa? Semua riset, semua kinerja universitas di seluruh dunia, kalau kita mau merujuk pada universitas berkelas dunia, akan dilihat kok SDGs-nya gitu. Dan itu salah satu unsur gitu. Kalau kita tidak mengkaitkan itu, sulit. Kalau di Indonesia kan diterjemahkan menjadi blue energy, green economy, di dalam kemudian apalagi digitalisasi, kemudian apalagi ada 5 itu. Ada 5, tetapi teknologi itu masuk di green economy, karena penggerak dari green economy itu adalah teknologi gitu. Dan seterusnya, itu ada turunannya gitu. Kalau di Indonesia itu dari SDGs itu dikemas menjadi 5 itu, ada blue energy, green economy, kemudian digitalisasi, apa satu ya, tentang kemiskinan dan seterusnya lah gitu. Nah, Pak Jaya, kalau mau difokuskan pada mindset and headset yang dilihat dari peran compassionate for humanity itu, ya kan, Conventional Love and for Humanity itu, maka bisa saja kita mengukur menggunakan pendekatan CLS HSF ini ya, atau apa namanya, alat ukurnya ya, tapi disesuaikan Pak Jaya, jangan mengukur psikologinya, diukurlah pada kebutuhan psikologi yang ada di dunia kerja. Itu Pak, vokasional banget Pak. Kemudian tadi juga benar, kenapa ada adolescent saja tidak termasuk adultnya atau apa, itu sebetulnya sudah Bapak bisa menjawab bahwa kenapa anak dan remaja, maka pendidikan vokasional itu memang harus dilihat dari sisi pendidikan yang rumah tangga, itu masuk di sebelum dia yang dikatakan pra pendidikan vokasi tadi, itu masuk bisa ke sana, bisa masuk. Jadi nanti caranya atau konsepnya itu begini loh. Kalau mindset dan headset yang harus ditanamkan agar muncul compassionate love for humanity itu mengakar ya pada calon-calon tenaga kerja, yaitu dilihat dari pendidikan di rumah ini konsepnya kayak gini gitu. Nah, mereka nanti akan terlibat. Jadi ada 2 sasaran pra-TVET dan sasaran mereka masuk di pendidikan TVET. Nah, Bapak boleh singgung yang pra-TVET itu yang dikatakan tadi, nggak tahu istilahnya benar atau enggak, saya hanya mengambil agar memudahkan saja bahasanya. Itu lebih pada konsep luar saja, face knowledge saja lah gitu. Tetapi di pendidikan remajanya, di pendidikan yang mereka dididik dan dilatih untuk menjadi tenaga kerja yang tangguh, yang mempunyai mindset dan headset yang bagus, nah itu silahkan Bapak gunakan. Bapak jangan terjebak dengan selalu pembelajaran, model pembelajaran, jangan itu ya. Tapi ini saja sudah. Bapak sampai pada konsep ini loh, kalau nanti soft skill, oke lah dilihat dari Ki Hajar gitu. Kemudian dari konsepnya mindset headset, yang pengembangan konsep dari compassionate itu silakan, itu juga bisa Pak. Jadi grand teorinya sudah benar, ambil aja yang itu ya, yang tadi mana itu ini compassion itu, moral compassion ya, itu diambil aja yang compassion, khusus yang compassion itu. Kemudian setelah itu turun lagi ke soft skill ya kan. Dari soft skill, bagaimana agar dia soft skill, antara turunan compassion dan soft skill itu membentuk ada mindset dan headset. Itu loh Pak. Jadi nanti soft skill itu, jangan soft skill itu kemudian baru kita ngukur, baru kita peduli pada mindset dan headset.
mindset dan hard set itu ada sebelum soft skill itu didapatkan gitu. Yang apa namanya yang menjadi dasarnya adalah yang tadi itu ya, compassion yang terkait dengan CLS HSF yang diukur dengan itu. Jadi silakan Pak kembangkan. Jadi konsep Bapak itu adalah compassion di bidang vokasional, pengukurannya boleh menggunakan CLS HSF itu tapi dimodifikasi nanti Pak. Jadi dasarnya tetap valid, dasarnya ada gitu loh. Jadi nanti didekatkan, model-model pendekatannya boleh nanti ditanyakan kepada promotor, ada caranya apabila kita ingin namanya itu merencanakan suatu instrumen, kita sudah punya instrumen ya, instrumen bakunya sudah ada, kemudian kita sesuaikan. Dulu saya juga menggunakan model itu, yaitu Animal Lover Inventory yang dari American Psychology Association itu, kemudian saya sesuaikan untuk kemampuan dasar atau yang muncul dari bakat mekanik. Dan itu bisa Pak, karena kita menggunakan validasinya menggunakan validasi konstruk gitu, bukan validasi yang hanya ditanyakan kepada orang. Itu kita ukur, ada caranya. Kita menggunakan prosentase, nanti kita dapatkan setelah kita kembangkan instrumen itu, kita validasi dengan validasi konstruk, nanti kita syah itu menjadi konsep baru gitu loh, konsep instrumen baru gitu, dan nanti dipakai di penelitian Bapak. Sekali lagi saya ingatkan, jangan terjebak membuat model pembelajaran. Itu nanti setelah ini selesai. Oke Pak? Izin Prof, izin mohon penekanan sekali lagi Prof, yang barusan ini saja Prof, ya sebenarnya yang ingin saya tanyakan. Jangan terjebak pada metode pembelajaran. Model pembelajaran. Prof, mohon dibantu Prof sekali lagi Prof. Jadi kira-kira outputnya apa Prof ya? Jadi mohon gimana itu Prof? Outputnya itu adalah pengembangan konsep Pak. Pengembangan konsep Prof ya. Makanya tadi saya suruh milih ya. Arahnya mau ke soft skill, arahnya mau ke mindset dan hard set itu sendiri, atau ke CLS itu, CLSH itu. Mindset dan hard set Prof. Nah, kalau itu malah justru ininya hatinya, intinya gitu. Silakan saja Pak. Nah, kan Bapak harus ngukur itu nanti. Betul. Ini kan penelitian ilmiah ya, maka harus diukur. Mindset dan hard set yang seperti apa? Kemudian Bapak sudah menggunakan istilah itu tadi, adolescent itu, jadi ada anak-anak dan ini gitu. Kan Bapak bisa diambil dari situ. Yang anak-anak itu istilah pratifat itu silakan saja menggunakan istilah itu nggak usah Bapak begitu perhatikan, tapi ada kemudian Bapak ngukur yang ada yang dia itu di umur dia mendapatkan pelatihan maupun pendidikan formal, pelatihan maupun pendidikan TVET itu loh Pak. Nah kemudian dari situ tadi yang diukur agar mindset dan hard set-nya itu dia memiliki itu, ya kan Pak? Ya betul Pak. Maka Bapak kaitkan dengan compassion tadi yang sudah ada alat ukurnya gitu loh. Dan alat ukur itu diselaraskan dengan kebutuhan mindset, hard set untuk calon-calon pekerja tangguh gitu loh Pak. Jadi bukan hanya kemudian kalau dikejar lagi loh, nanti bagaimana cara mempraktekkan itu? Dilihat di soft skill-nya dong, gitu loh Pak. Kan jelas tak? Alurnya itu jelas. Dilihat di soft skill-nya. Kita tidak bisa melihat hanya angka-angka ataupun hasil dari pengukuran CLS, HFSF saja gitu. Tetapi dilihat di soft skill-nya gitu. Oke Pak. Nanti kita sedikit lagi nggak Prof? Iya betul Prof. Sedikit lagi Prof. Biar lebih memantapkan. Mohon maaf Prof ya, pertanyaan bodoh Prof. beda metode pembelajaran ya, model pembelajaran ya, model apa metode pembelajaran sama pengembangan konsep Prof. Pengembangan konsep. Mungkin bisa kasih contoh nggak Prof ya, biar saya lebih mantep ya. Metode belajar dengan model itu memang beda Pak. Metode itu misalkan aja
demonstrasi, kemudian simulasi, kemudian metode diskusi, metode itu. Kalau model itu misalnya saja project based learning kayak gitu loh Pak. Oke. Nah, Bapak jangan terjebak dengan pembelajarannya nanti. Bapak jangan, padahal Bapak tadi kan menginginkan nanti ada suatu konsep metode pembelajaran. Itu jangan terjebak di situ dulu, tapi saya kira untuk disertasi dan cukup berbobot kalau Bapak bisa mengungkap dari sisi ini psikologi ini ya, bahwa CL. Tapi yang jelas apa yang saya sampaikan tadi, saya juga coret-coret tadi Pak. Nanti dibuat petanya lagi Pak. Apa sih kaitan antara mindset, headset, kemudian bakat Pak? Siap, bakat. Bakat itu dalamnya mindset dan headset loh. Iya. Ya kan? Bakat itu bakat yang nanti akan menjadi terampil. Karena yang diukur adalah hard skill. Misalkan bakat olahraga, bakat mekanik, bakat bakat kan ada 9 bakat itu dalam konteks kerja. Nah, kalau kita punya bakat dibandingkan dengan soft skill saja, maka mindset dan headset-nya akan terbentuk dengan baik dan mempengaruhi bakat itu X+1 Pak, agar soft skill-nya berhasil, ya kan? Betul. Tetapi kalau dia itu tidak mempunyai bakat, bakatnya tidak diungkap, ya, dia hanya punya ukuran soft skill saja, X saja gitu. Iya. Beda ya Pak ya. Ya. Nah, bakat itu akan muncul kalau kita bisa menggerakkan mindset dan headset itu ya dipicu dari itu gitu loh. Iya, betul. Ya, orang yang tidak mempunyai mindset dan headsetnya, maka mungkin soft skill bisa gitu, dilatih saja, dan itu yang ada sekarang. Gitu loh. Ya. Jadi melatih soft skill, begitu dia kerja lupa semua sudah gitu, kembali lagi ke aslinya gitu, karena memang dia motifnya tidak di sana gitu, ya kan Pak, motifnya cari duit, mohon maaf ya. Ya, akhirnya dia tidak tidak soul dengan pekerjaannya, tidak mencintai tadi, apalagi cinta sesama, pekerjaannya juga dia hanya sekedar mencari duit. Dan itu kan yang dihindari oleh Bapak sebagai orang dari industri kan, kalau bisa ya dia merasa memiliki industri ini dong, kan gitu kan Pak? Betul sekali Bro, aduh. Kerja saja. Bener. Kalau numpang kerja saja bisa cepat pindah, bisa mohon maaf mencuri, bisa rusak, dan nggak suka dengan direktur, udah nggak usah disampaikan. Saya kira itu Pak ya. Ya Prof, terima kasih banyak Prof. Agar lebih fokus. Kemudian apa yang ditanyakan oleh yang expert tadi juga tepat gitu. Jadi barusan saya menguji ujian kelayakan ya, tentang ini kualitatif nanti Pak, tentang Mas Fuadi itu angkatan 2019 sudah pecah telur ini. Jadi angkatan 2019 tahun ini sudah mulai ujian kelayakan itu, saya anggap prestasi mereka luar biasa gitu. Saya mudah-mudahan Bapak-bapak juga 2019, 2020, 2022 sudah ujian kelayakan loh Pak. Bapak nanti paling tidak ujian kelayakan itu di 2023 loh. Itu nggak lama itu, 2023 itu tahun depan gitu. Jadi kalau Bapak-bapak nggak siap sekarang, akan sama dengan yang lain dan merepotkan kita terus terang saja, karena ada 180 mahasiswa pasca yang nggak tahu alasannya belum selesai semuanya, untuk proposal aja belum selesai. Itu Pak ya. Jadi bakat itu dilihat, bakatnya Idris Sardi dilihat, ditanyakan kepada keluarganya. Kan siapa yang mau meneliti itu gitu. Jadi itu naturalistik, kemudian grounded teorinya juga ada sedikit gitu. Kemudian dia menggunakan model ada hal baru ya, yang baru diteliti dia di UNY ini, yaitu istilahnya enggak saya tulis ya, toki apa tadi ya. Mungkin ada yang tahu. Jadi kesadaran seseorang terhadap saya memiliki bakat ini loh, gitu loh. Dan itu bagaimana caranya mengasah bakat itu. Kalau orang nggak sadar bahwa sampai sekarang saya juga nggak tahu bakat saya apa, Pak Ja. Ya Bro. Idris Sardi itu dari sejak awal tidak dilatih, tapi dia sadar punya bakat itu, sehingga dia itu, maka maestro-maestro maupun ahli-ahli di bidang yang sangat spesifik itu muncul karena dia punya kesadaran itu. Ya. Oke Pak? Ya Prof, terima kasih banyak Prof.
Sama. Tadi sedikit intermezzo Prof, bakatnya Prof jadi Prof gitu. Itu bukan bakat. Itu dicari, bakat. Pak. Iya, iya. Terima Oke. kasih Prof. Ya, baik. Sama-sama. Saya kira itu hari ini cukup ya, udah hampir buka puasa. Terima kasih. Terima kasih semuanya kepada moderator, kepada yang yang expert dan yang reporter. Jangan lupa reporternya diserahkan ke grup ini agar bisa dibaca semuanya. Kemudian juga, saya kira itu saja. Mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Prof. Ya. Hati-hati di jalan gunturnya. Kok tahu? Tahu, Prof. Apal. Oke, terima kasih. Oke.